Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita berjumpa lagi di dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 30 Juli 2026, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan dilindungi oleh kuasa Allah. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini ya Bapa, untuk kasih setiamu bagi setiap kami. Sebentar kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu pada hari ini ya Bapa. Kami mau menerima lawatan-Mu, kami mau membuka hati dan pikiran kami untuk menerima kasih karunia-Mu bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan, biarlah firman-Mu yang menerangi setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pada perenungan hari ini yang berfokus di dalam Ibrani pasal 2 ayat 1-9. Lalu pembacaan Alkitab 1 tahun kita terdapat di dalam Mazmur pasal 43-45, dilanjut kepada Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1-20. Sebelum kita membaca dan melanjutkan perenungan pada hari ini, saya mempersilakan untuk Bapak Ibu Saudara-saudari membaca beberapa ayat yang sudah saya sebutkan. Pada perenungan hari ini ayat emasnya yang terambil di dalam Ibrani. Saya membacakannya demikian firman Tuhan. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Di dalam perjalanan hidup ini, kita seringkali merasa bahwa perlindungan dan pemeliharaan Tuhan itu seperti sebuah perisai fisik yang membuat kita kebal dari segala rasa sakit, kegagalan, atau air mata. Kita berpikir bahwa hidup dalam perlindungan Allah berarti hari-hari kita akan selalu mulus tanpa kerikil tajam. Namun secara teologis, pemeliharaan Tuhan atau Providentia Dei yang sejati bekerja jauh lebih dalam daripada sekedar kenyamanan jasmani. Pemeliharaannya yang tertinggi adalah menjaga agar iman kita tidak karam di tengah samudra dunia yang jatuh ini. Kita adalah manusia yang rapuh, mudah goyah, dan seringkali rentan terhadap rasa puas diri yang perlahan-lahan menyeret kita menjauh dari Tuhan. Di saat kita jatuh ke dalam dosa atau merasa sangat lemah, musuh jiwa kita seringkali berbisik bahwa kita tidak layak lagi dikasihi. Namun disinilah keindahan teologi Kristen. Perlindungan Allah tidak bergantung pada seberapa kuat kita yang memegangnya, melainkan pada seberapa erat Dia menggenggam kita. Kristus melalui darah perjanjiannya yang abadi telah menebus kita sekali untuk selamanya. Ketika kita lemah, Roh Kudus tidak meninggalkan kita, melainkan menjadi benteng perlindungan yang memelihara api iman kita agar tidak padam. Hari ini kita diundang untuk mengerti bahwa dilindungi oleh kuasa Allah berarti kita diberikan ruang aman di bawah kaki salib, di mana setiap kegagalan diampuni dan setiap kelemahan ditopang oleh kasih karunia-Nya yang selalu baru setiap pagi. Kita akan membahas latar belakang Kitab Ibrani 10 ayat 29 dan hubungannya dengan tema. Kitab Ibrani ditulis kepada jemaat Kristen mula-mula yang berlatar belakang Yahudi. Pada waktu itu, mereka sedang mengalami tekanan, penganiayaan, dan penyucian sosial yang sangat berat karena iman mereka kepada Kristus. Menghadapi penderitaan ini, sebagian dari mereka mulai mengalami kejenuhan dan rasa puas diri yang berbahaya. Mereka mulai tergoda untuk mundur, murtad, dan kembali kepada sistem keagamaan lama atau hukum Taurat dan korban hewan, demi mencari jalan aman. Dalam Ibrani 10 ayat 29, penulis memberikan sebuah peringatan yang sangat keras dan teologis. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah dan yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Hubungannya dengan dilindungi oleh kuasa Allah dalam pemeliharaan Tuhan
Ayat ini sekilas terdengar menakutkan, namun tujuan utama penulis Ibrani bukanlah untuk membuat kita putus asa, melainkan untuk memperingatkan kita terhadap rasa puas diri rohani yang menuntun pada penyimpangan yang berbahaya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat membacanya dalam Ibrani 2 ayat 1. Hubungannya dengan perlindungan dan pemeliharaan Tuhan sangatlah erat. Yang pertama, perlindungan melalui peringatan. Tuhan memelihara kita tidak hanya dengan penghiburan, tetapi juga dengan peringatan firman-Nya, agar kita tidak hanyut terbawa arus dunia. Peringatan adalah bentuk perlindungan Allah agar kita tetap tinggal di dalam batas-batas kasih karunia-Nya. Lalu yang kedua, kecukupan pengorbanan Kristus. Ayat ini menekankan betapa kudus dan agungnya darah Yesus serta roh kasih karunia. Ini berarti perlindungan terbaik kita dari maut dan dosa adalah dengan tetap melekat pada salib. Tidak ada dosa orang percaya yang tidak dapat diampuni jika ia berlari ke salib. Dan tidak ada orang percaya yang terlalu lemah untuk dipelihara oleh Roh Kudus. Kuasa Allah melindungi kita dengan cara mengikat kita pada perjanjian darah Kristus yang tidak pernah gagal. Poin-poin detail bagaimana kuasa Allah melindungi dan memelihara kita. Berdasarkan kebenaran kitab Ibrani, berikut adalah poin-poin penting tentang bagaimana kita dipelihara dan dilindungi oleh kuasa Allah di masa kini. Yang pertama, waspada terhadap rasa puas diri yang menghanyutkan. Perlindungan Allah dimulai ketika kita memiliki hati yang peka terhadap firman-Nya. Kita harus menguburkan rasa puas diri rohani, atau merasa sudah cukup berdosa, sudah cukup suci, atau merasa tidak mungkin jatuh. Penyimpangan iman seringkali tidak terjadi secara mendadak, melainkan dimulai dari kelalaian-kelalaian kecil yang menghanyutkan kita. Ayat pendukungnya Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya dalam Ibrani 2 ayat yang ke-1. Lalu aplikasinya, jangan biarkan rutinitas membuat kita suam-suam kuku. Kuasa Allah melindungi kita lewat firman-Nya yang menegur dan menjaga kompas hati kita tetap tertuju pada Yesus. Lalu yang kedua, berlari ke salib di tengah kelemahan dan kegagalan. Ketika kita gagal atau jatuh ke dalam dosa, respon alamiah kita adalah bersembunyi karena malu. Namun, kuasa Allah melindungi kita bukan dengan cara menjauhkan kita dari tahtanya, melainkan dengan mengundang kita untuk berlari ke salib. Di dalam Kristus tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak dapat diampuni oleh darah perjanjiannya. Kita sama-sama dapat membaca dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Aplikasinya, jangan biarkan intimidasi iblis membuat Anda menjauh dari gereja atau persekutuan saat Anda gagal. Salib adalah tempat perlindungan bagi orang berdosa yang hancur hati, bukan bagi orang yang merasa benar. Lalu yang ketiga, bersandar pada Roh Kudus yang memelihara umat yang lemah. Kemuliaan dari Roh Kudus yang disebut Roh Kasih Karunia dalam Ibrani 10 ayat 29 adalah bahwa tidak ada orang percaya yang terlalu lemah yang tidak dapat Dia pelihara. Ketika kekuatan kita habis untuk bertekun dalam iman, Roh Kudus bekerja di dalam kita, memberikan kekuatan supranatural untuk bertahan. 1 Petrus 1 ayat 5 mengatakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia. Sadarilah bahwa Anda bisa bertahan seiman sampai hari ini bukan karena kehebatan kita, melainkan karena kuasa Roh Kudus yang membentengi jiwa kita setiap hari. Lalu yang keempat, meminta kasih karunia yang baru setiap pagi. Pemeliharaan Tuhan adalah berkat yang harian, seperti bangsa Israel yang membutuhkan mana baru setiap hari di padang gurun. Kita pun membutuhkan pencurahan kasih karunia Kristus yang baru setiap kali kita bangun pagi agar kita sanggup bertekun dan setia. Ratapan 3 ayat 22-23 mengatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan,
tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Jadikan doa pagi kita sebagai momen penyerahan diri. Tuhan Yesus, curahkanlah kasih karunia-Mu yang baru hari ini, agar aku sanggup melangkah dan tetap setia padamu. Refleksi kita pada hari ini, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin saat ini kita sedang merasa lelah spiritual. Kita melihat ke dalam diri kita dan yang kita temukan hanyalah daftar pajangan kegagalan, kelemahan, dan iman yang sedang suam-suam kuku. Dengarlah suara hati Tuhan hari ini. Jangan menyerah dan jangan hanyut. Pemeliharaan Tuhan atas hidup kita tidak didasarkan pada seberapa sempurna mungkin kau berjalan, melainkan pada seberapa sempurna Kristus telah mengorbankan dirinya bagimu. Jika hari ini kita merasa rapuh dan hampir jatuh, jangan bersembunyi dari Allah. Berlarilah ke salib-Nya, kuasa-Nya sanggup melindungi kita dari badai keraguan, dan darah-Nya sanggup menyembuhkan setiap luka dosa kita. Roh Kudus, Sang Roh kasih karunia, ada bersama kita saat ini untuk menopang lutut kita yang goyah. Bangunlah besok pagi dengan sebuah keyakinan baru bahwa engkau tidak berjalan sendirian, karena kuasa Allah yang maha besar sedang memeluk dan memelihara iman kita sampai garis akhir. Tuhan Yesus, Sang Penjaga jiwa yang sejati, yang setia, melindungi jiwamu dan memelihara keluargamu senantiasa. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk perenungan pada hari ini ya Bapa. Bapa, Engkau yang mengasihi setiap kami ya Bapa. Kami ada, kami kuat sampai hari ini, itu karena kasih setiamu ya Bapa. Kami tidak mau menyerah, kami tidak mau hanyut dalam kegagalan-kegagalan yang kami hadapi ya Bapa. Tapi kami yakin dan percaya rencana-Mu indah ya Bapa. Firman-Mu iya dan amin ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk perenungan pada hari ini. Biarlah firman ini selalu menjadi rema bagi setiap kami ya Bapa. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan seluruh keluarga kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biar kehendak-Mu yang jadi bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.